Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin memperdalam kajian kita tentang keberadaan fikih dan usul fikih pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi penting kita bahas, kita kaji, karena di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan apakah fikih dan usul fikih itu sudah ada semenjak pada masa Rasul atau sesudah pada masa Rasul. Sebahagian ulama mengatakan bahwasanya fikih dan usul fikih itu belum ada pada masa Rasul karena periode ini disebut dengan periode wahyu. Sementara sebahagian ulama lagi mengatakan bahwasanya fikih dan usul fikih itu sudah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi pernah menetapkan hukum dengan menggunakan pengetahuan yang dia miliki sendiri. Untuk memahami kasus ini, untuk memperdalam kajian ini, maka dua istilah di dalam Islam yang menjadi dasar pondasi kajian kita perlu kita pahami, yaitu pertama, dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari pengetahuan, dari pikiran manusia itu sendiri. Fikih dipahami atau didefinisikan oleh ulama menurut bahasa, arti fikih adalah al-fahmu. Artinya adalah pemahaman. Pemahaman yang dimaksudkan dalam artian di sini adalah pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, pemahaman terhadap dalil naqli yang dipahami atau yang muncul dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang dipahami makna fikih menurut istilah. Menurut istilah, arti fikih adalah al-ilmu yata'allaqu bi af'alil mukallafina al-mustanbitah min adillatiha tafsiliyah. Fikih menurut istilah adalah ilmu yang berhubungan dengan aktivitas, yang berhubungan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci atau dari dalil-dalil yang Al-Quran dan hadis atau dalil naqli. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami katakan tadi, bahwasanya perdebatan tentang keberadaan fikih dan usul fikih pada masa Rasul ini, yaitu bagaimana posisi Rasul, apakah sebagai wahyu atau memang dia itu juga di dalam dirinya ada yang bukan wahyu. Kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah an-naqlu, sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat ini mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara, tidak pernah ngomong, tidak pernah mengeluarkan kemampuan dirinya, illa wa in huwa illa wahyu yuha, kecuali didasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya makna hadis yaitu ma'udhifo ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan dan takrir, itu semua adalah dilandaskan, itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau Al-Qur'an
itu merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad dan selanjutnya disampaikan kepada umatnya. Sedangkan hadis merupakan ilmu atau merupakan wahyu yang tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diucapkan, yang dikerjakan, yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwasanya pada masa Nabi itu tidak ada yang namanya al-fahmu atau al-fahmu yang dimiliki oleh sahabat, yang dimiliki oleh orang-orang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Nabi aqwal, kemudian af'al, dan yang kemudian apa yang dilakukan baik dia disetujui atau didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa takrirnya. Kita katakan bahwasanya ketidakadaan al-fahmu pada masa Nabi itu menunjukkan bahwasanya tidak ada fikih pada masa Nabi. Itu menurut kelompok yang pertama. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah makna al-fahmu. Apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan al-fahmu, pernah menggunakan kemampuan dirinya dalam mengistimbatkan hukum, dalam menetapkan hukum? Kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah di dalam riwayatnya, di dalam hidupnya, pernah menetapkan hukum berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Perbedaan itu terjadi sebelum turunnya Al-Quran. Kasus yang kita baca, kasus yang kita pahami, beredar di kalangan masyarakat, dibaca oleh orang-orang di dalam kitab-kitab, yaitu kasus tentang tawanan perang yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat menang dalam peperangan, maka lazim bagi mereka yang menang mempunyai tawanan perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani, dalam memberi solusi terhadap tawanan perang, meminta pendapat kepada para sahabat. Para sahabat yang dimaksudkan adalah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah meminta pendapat kepada dia tentang apa sikap kita, apa sikap Rasulullah terhadap tawanan perang. Solusi yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah untuk menjaga, adalah untuk menawan para tawanan-tawanan perang tersebut untuk tidak dibunuh. Kenapa tidak dibunuh? Karena banyak sekali kemampuan-kemampuan atau ilmu-ilmu yang dimiliki oleh tawanan perang untuk selanjutnya bisa diajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diminta juga pendapat atau solusi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberi solusi kepada Nabi yang berbeda dengan Abu Bakar. Umar mengatakan bahwasanya tawanan perang harus dibunuh, tidak boleh dibiarkan hidup, tidak perlu diambil manfaat dari tawanan perang tersebut, karena tawanan perang tersebut adalah orang-orang kafir, orang-orang yang selama ini menghina Nabi, orang-orang yang selama ini mengejek Nabi, orang-orang yang selama ini tidak suka kepada Nabi. Maka mereka yang demikian itu sebaiknya dibunuh. Akhirnya ada dua solusi yang diberikan, pertama oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar bin Khattab. Rasulullah SAW secara pribadi setelah mendengar kedua pendapat para sahabat tersebut, kecondongan Nabi memutuskan dia memilih solusi yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu tawanan perang itu tidak dibunuh. Tidak lama dari situ kemudian turun ayat Al-Quran yang memerintahkan tawanan perang itu dibunuh, karena menurut Al-Quran tidaklah layak seorang nabi
yang sedang mengembangkan agama Islam itu memiliki tawanan perang. Karena itu tawanan perang itu harus dibunuh. Untuk kasus ini, pilihan Rasulullah SAW terhadap pendapat Abu Bakar, kemudian turunnya ayat membenarkan pendapat Umar, dianggap sebagai sebuah keputusan yang berbeda Rasulullah dengan Al-Quran. Bahkan lebih ekstrim mengatakan pada saat itu posisi Rasulullah SAW salah. Ketika dikatakan salah, itu keluar dari prinsip wahyu. Bahwasanya perilaku Rasulullah SAW memutuskan memilih pendapat Abu Bakar adalah sesuatu yang bersalahan dengan Al-Quran. Karena itu Nabi dianggap salah. Ketika dia dianggap salah, maka dianggap fikih itu sudah ada pada masa Rasul. Karena kesalahan Nabi itu dianggap fikih sudah ada pada masa Rasul. Lalu kelompok pertama mengatakan bahwasanya kesalahan Nabi tersebut kan mendapat perbaikan dari Allah. Arti kesalahan yang ditetapkan itu sebenarnya dalam artian yang tidak boleh kita katakan secara manusiawi itu salah. Tetapi kesalahan yang dianggap itu merupakan sesuatu yang telah diperbaiki. Lalu pernyataannya, apakah Nabi itu masih dianggap salah? Kelompok pertama mengatakan bahwasanya Nabi tidak akan salah lagi karena diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada salah lagi, maka dengan sendirinya kata-kata al-fahmu, pemahaman, itu tidak ada pada masa Rasul, sehingga ditetapkan bahwasanya fikih tidak ada pada masa Rasul. Sedangkan untuk kelompok yang kedua tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi itu dalam mengambil sikap itu berbeda dengan Al-Quran, itu dianggap sebagai sebuah peluang bahwasanya Nabi Rasulullah SAW menggunakan pemahaman pribadinya dalam menetapkan kasus, sehingga fikih pada saat itu masih atau saat itu sudah ada. Dalam konsep yang pertama, kalau kita baca, kalau kita pelajari bahwasanya periodisasi yang ada di dalam Islam dimulai dengan periode Rasul, periode sahabat, periode tabi'in, tabi'in, madhab, kemudian periode jumhur dan pembaruan. Menurut kelompok pertama itulah periodisasi yang ada di dalam fikih Islam. Sedangkan menurut kelompok yang kedua yang mengatakan bahwasanya fikih itu tidak ada pada masa Rasulullah SAW, berarti fikih itu baru ada pada masa sahabat. Kenapa? Karena periode Rasul itu ada periode wahyu, kehidupan Nabi itu adalah wahyu, maka fikih tidak ada. Jadi fikih itu baru ada pada masa sahabat. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian-kajian hukum Islam ini menjadi penting. Kenapa? Karena untuk mengetahui seluas mana, sejauh mana peran daripada an-naqlu pada masa sahabat. Bagaimana peran atau otoritas daripada al-aqlu, akal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sahabat-sahabat yang ada pada masa Rasul? Apakah semua tindakan sahabat itu dianggap sebagai wahyu yang termasuk ke dalam takdir Nabi? Mereka yang mengatakan bahwasanya periode Rasul adalah periode wahyu, berarti bahwasanya semua yang dikerjakan oleh sahabat, yang dikerjakan oleh Nabi sendiri, yang dikatakan oleh sahabat, yang dikatakan oleh Nabi sendiri, atau yang tidak dikatakan oleh Nabi sendiri, itu dimaknai dalam wahyu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW tidak pernah berbicara, Nabi SAW tidak pernah ngomong kecuali wahyu. Sedangkan menurut kelompok yang kedua tadi, apa saja yang dikerjakan oleh Nabi ketika dia berbeda, atau apa saja yang ditetapkan oleh sahabat, itu mempunyai peluang adanya ketetapan hukum yang didasarkan kepada akal, sehingga wahyu atau fikih itu sudah ada pada masa Rasul. Kaum muslimin, para pencinta ilmu pengetahuan, mudah-mudahan kajian kita kali ini memberi manfaat kepada kita
memberi pencerahan kepada kita, kita bisa atau mampu memberi batas yang mana yang dikatakan dengan akal, yang mana yang dikatakan dengan nakal, yang mana yang dikatakan dengan wahyu, yang mana yang dikatakan dengan pemahaman. Itu menjadi penting dalam kajian-kajian kita selanjutnya tentang fikih dan usul fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.